LKAB sebut Anies Baswedan lihai jebak Bamsud Sahroni dalam polemik Formula E. Dua partai bakal terseret. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kalau ada isu tentang Formula E, teman-teman tolong sampein bahwa saya sebagai yang diberikan amanah sebagai ketua panitia, fokusnya satu, ini adalah event internasional untuk bangsa negara yang kita cintai. Sahabat Indonesia, Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, rupanya sudah jauh terperangkap dalam jebakan Batman yang dibangun oleh Anies Baswedan. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB Rudi S. Kamri angkat suara terkait isu korupsi Formula E yang menyeret Ketua MPR Bambang Susatyo dan anggota DPR Ahmad Sahroni. Dilansir dari Radar Papua, sebelumnya Bambang Susatyo alias Bamsud didapuk sebagai Ketua Steering Committee Formula E, yang sekarang ditunjuk Bamsud pada legenda balap Indonesia Tinton Suprapto dan Ahmad Sahroni menjadi Ketua Pelaksana. Menurut Rudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cukup lihai dalam membuat skenario jebakan Formula E yang melibatkan Bamsud dan Ahmad Sahroni, padahal Formula E tercium korupsi oleh KPK. Rudi menjelaskan kondisi itu bisa menimbulkan polemik baru terkait keterlibatan dua partai besar, Golkar dan juga Nasdem. Sebab, Bamsud ialah kader Golkar sementara Ahmad Sahroni merupakan bagian dari Nasdem. Menurutnya, jika KPK berhasil menguak korupsi Formula E, kedua partai itu akan terkena masalah serius. Selain itu, Rudi menduga keras Anies Baswedan berusaha mencari benteng untuk melindungi dirinya untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, sangat mungkin Golkar dan juga Nasdem mendapat perhatian khusus dari Anies Baswedan. Rudi juga menduga Anies saat ini ingin membagi beban atas pusaran polemik Formula E ke partai Golkar dan juga Nasdem. Jadi politik praktis pun terlihat di sana. Oleh karena itu, sangat mungkin Golkar dan Nasdem mendapat perhatian khusus dari Anies Baswedan. Dan sudah terlihat di sana kalau Anies ini bisanya main belakang, sambil memikirkan rencana apa yang cocok untuk menutupi kebusukannya. Dan ketika rencananya sukses, Anies baru keluar dari sarang untuk memajang muka, disorot lampu kamera dan di atas panggung yang penuh gemerlap, dan pada akhirnya itu berlaku dalam seni memimpin yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai pejabat publik. Dan bodohnya Bamsud dan Sahroni ini mau-mau aja dikibulin sama Anies. Sama seperti warga JKT58 yang selalu menjadi korban janji kampanyenya Anies. Memang sih, jika acara Formula E tersebut berhasil, maka Anies dan partai tersebut akan naik juga pamornya. Namun, jika gelaran tersebut gagal dan terindikasi korupsi, maka habis sudah partai tersebut. Antara Golkar dan Nasdem memang ada hubungan historis. Surya Paloh pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat Yusuf Kala menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan ketika terdengar bisik-bisik soal koalisi antara Golkar dan juga Nasdem pada bulan Oktober tahun ini. Rencana koalisi ini juga didukung oleh pencapaian suara kedua partai dalam pemilu 2019 silam, di mana Golkar mendapat 12,31% suara, sedangkan Nasdem mendapatkan 9,5% suara. Nasdem memang tidak memiliki kader sendiri yang bisa diusung jadi capres. Sejak tahun 2019, Nasdem memperlihatkan kedekatannya dengan Anies, sempat pula menyinggung kemungkinan mengusung Anies sebagai capres 2024. Bahkan waktu itu disuarakan oleh Surya Paloh sendiri. Wacana ini sempat diulang pada tahun lalu maupun tahun ini. Jadi ketika Nasdem bermanuver bersama Golkar terkait Anies, kita pun mestinya tidak perlu kaget kan? Nggak kaget sih, tapi kok terasa rakus ya? Sudah berusaha menggait Ganjar, lalu bermanuver keras dengan kesan membackup dan melindungi Anies, padahal baik Golkar maupun Nasdem bukanlah partai politik yang mengusung Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Motif politis tersebut langsung terlihat dengan kentara ketika mereka berusaha menarik Presiden Jokowi dalam penentuan lokasi balapan. Dalam jumpa pers mewakili penyelenggara Formula E, Bamsud menyatakan bahwa mereka akan minta arahan dari Presiden Jokowi soal penentuan lokasi. Tidak hanya jadi panitia, kedua politisi Golkar dan Nasdem ini juga berusaha untuk mencuci dosa Anies. Menanggapi adanya upaya KPK menyelidiki Formula E,
Bamsud meminta pemisahan antara perbuatan pidana atau korupsi dengan kegiatan olahraga. Jadi, Formula E sebagai ajang olahraga harus tetap dijalankan dan disukseskan oleh semua pihak. Sementara Ahmad Sahroni meminta KPK dan juga BPK memantau penyelenggaraan Formula E, seakan menantang kebenaran tuduhan berbagai pihak soal ketidakberesan Formula E, apalagi kalau bukan jadi bumper buat Anies. Manuver politis yang bisa disebut licik itu pun tercium publik. Anies cepat-cepat menetralkannya dengan membantah bahwa Presiden Jokowi yang memutuskan lokasi Formula E. Namun, Anies juga ketahuan berusaha menemui Presiden Jokowi terkait soal penentuan lokasi Formula E. Manuver yang tidak rapi dan juga kacau. Hahaha. Bagaimana menurut Anda?